Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang kita akan mereview sebuah komponen, salah satu komponen, dan komponen ini adalah komponen sensor. Nah, untuk alatnya ini adalah sensor MQ135, yang mana sensor ini adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya seperti amonia, sulfur dioksida, asap, dan senyawa organik volatil. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistensi gas ketika terkena gas tertentu. Untuk alatnya kita bisa lihat di sini. Ini ada sensor gas dengan tipe MQ135. MH atau MQ sensor yang terdapat beberapa struktur komponen. Nah, keunggulan alat ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi sejumlah gas yang berbahaya yang berbeda dengan sensitivitas yang tinggi dan waktu respon yang sangat cepat. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi termasuk pengawasan kualitas udara dalam ruangan, deteksi kebocoran gas, dan pengontrol otomatis. Sensor ini umumnya digunakan dalam sistem-sistem pengontrol otomatis untuk memicu tindakan yang sesuai jika tingkat gas berbahaya melebihi ambang batas yang ditetapkan. Selain itu, sensor ini juga digunakan dalam aplikasi pemantauan udara dalam ruangan, di rumah, kantor, atau pabrik untuk memastikan bahwa lingkungan kerja atau hunian aman dan sehat bagi penghuninya. Sensor ini juga memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap perubahan suhu dan kelembapan yang dapat mempengaruhi akurasi deteksinya. Oleh karena itu, seringkali perlu dikalibrasi secara teratur untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Meskipun demikian, sensor MQ135 ini tetap menjadi pilihan yang populer karena kemampuannya yang handal dan relatif terjangkau untuk mendeteksi gas berbahaya dalam berbagai lingkungan. Nah, untuk melihat sensor MQ135 ini secara fisik, Anda akan menemukan sebuah modul kecil yang biasanya terdiri dari sensor itu sendiri dan beberapa komponen pendukung seperti resistor dan LED indikator. Sensor utama biasanya berbentuk tabung silinder kecil seperti ini dengan pin keluar di salah satu ujungnya untuk dihubungkan ke papan microcontroller atau mikroprosesor. Nah, ini 6 pin yang berada di tengah itu adalah pin yang akan terhubung dengan mikrocontroller, papan mikrocontroller ini atau mikroprosesor. Nah, untuk ukurannya kita bisa lihat bahwa ini adalah sensor yang cukup kecil. Untuk lebih lanjut, ukuran lebih lengkapnya, saya akan memberikan sebuah foto dengan ukuran lengkap serta apa saja yang ada pada sensor gas MQ135 ini. Saya akan menjelaskan tentang 6 pin yang ada di tengah, yaitu pin di samping tulisan MH MQ sensor yang ini yang terdapat 6 pin. 6 pin ini adalah salah satu komponen sensitif sensor ini yang terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama atau yang atas kita bisa jadikan sebagai bagian pertama adalah sirkuit pemanas yang memiliki fungsi kontrol waktu atau tegangan tinggi dan pekerja tegangan rendah sirkuler. Dan untuk bagian yang kedua atau bagian bawah, kita bisa katakan bagian kedua ini adalah rangkaian output sinyal secara akurat yang dapat merespon perubahan permukaan resistensi sensor. Untuk lebih lengkapnya akan saya tunjukkan juga sebuah gambar yang menjelaskan tentang 6 bagian ini. Nah, pada modul sensor gas MQ135 ini juga terletak atau terdapat 2 buah LED. Yang pertama adalah LED yang atas, dan ini yang diberi label dengan nama power LED, yaitu LED indikator merah atau LED
yang akan berkedip sesuai dengan alamat I2C modul. Jika alamat I2C adalah 0 kali E0, maka LED indikator akan berkedip 1 kali. Dan jika alamat I2C adalah 0 kali E2, maka LED indikator akan berkedip 2 kali. Dan jika alamat I2C adalah 0 kali E4, maka LED indikator akan berkedip 3 kali. Dan demikian seterusnya sampai alamat I2C 0 kali EE, maka LED indikator untuk yang bernama red akan berkedip selama 8 kali. Pada saat power up, LED hijau untuk LED yang kedua, LED yang bawah dengan nama dot LED, ini adalah LED hijau yang akan berkedip dengan sangat cepat sampai kondisi pemanasan sensor dan hasil pembacaan sensor sudah stabil. Waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi stabil berbeda-beda. Untuk tiap sensor yang digunakan tergantung pada kecepatan respon sensor dan kondisi heater pada sensor. Nah, jika kondisi stabil sudah tercapai, maka LED hijau ini untuk yang bernama dot LED ini akan menyala tanpa berkedip pada kondisi operasi normal setelah kondisi power up. LED merah yang atas akan menyala atau padam sesuai dengan hasil pembacaan. Jadi, hasil pembacaan yang akan menentukan mati atau hidupnya LED merah di atas dan mode operasi yang dipilih. Sedangkan selama hasil pembacaan sensor stabil, LED hijau atau dot LED akan tetap menyala dan hanya berkedip pelan tiap 1 detik jika ada perubahan konsentrasi gas. Untuk struktur-struktur yang berada pada sensor ini yang berbentuk seperti ini, untuk bagian yang berjaring, nah itu terdapat beberapa struktur-struktur seperti yang pertama adalah gas sensing layer dengan menggunakan material SNO2 dan elektroda yang menggunakan material AU. Elektroda line PT juga berada dalam sensor ini yang bentuk tabung ini, teman-teman. Juga ada heater coil, tubular keramik, anti-explosion neutok, clamp ring, resin base, dan tube pin. Itu adalah yang berada pada tabung ini atau ini. Sebuah struktur yang berwarna abu-abu dengan jaring ini. Nah, untuk keterangan sensor sendiri, kita bisa lihat pada layar tersebut bagian-bagian dan material yang digunakan pada sensor MQ135 tersebut. Untuk bagian pertama yaitu gas sensing layer dengan menggunakan material tersebut. Yang kedua ada elektroda line, heater coil, dan tubular keramik, anti-explosion neutok, clamp ring, resin base, dan tube pin. Itu adalah bagian-bagian pada sensor MQ135 yang sudah juga terdapat material yang digunakan untuk pembuatan struktur sensor-sensor tersebut. Dan baik, di sini saya juga menemukan tambahan untuk penjelasan tambahan dari sensor gas MQ135 ini. Nah, pada sensor ini kita juga dapat melihat pada modul sensor M135 ini, teman-teman juga akan menemukan potensiometer untuk mengatur sensitivitas sensor, serta beberapa pin untuk koneksi ke papan pengembangan atau sistem lainnya. Di sekitar sensor, mungkin juga ada beberapa komponen elektrik tambahan untuk melindungi sensor dari tegangan atau arus yang berlebihan, serta untuk memfasilitasi pengguna sensor dalam aplikasi tertentu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini, dan semoga kita mendapat pembelajaran atau wawasan tambahan yang berguna
untuk pengetahuan dan pembelajaran kita, menambah ilmu, juga menambah kreativitas teman-teman semua. Tetap di ATP Creativity dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan hadir dalam video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.